Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 778, Mata Naga Iluminasi. Bang, 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 Suzimo tidak bisa lagi bertahan melawan 4 makhluk ras dewa yang masuk dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan pada organ vitalnya. Namun, dia menerima 3 pukulan berat di dada, perut, dan punggungnya. Dia terhuyung-huyung 3 langkah mundur dengan ekspresi pucat dan tulangnya terasa seperti diambang hamburan. Ki darahnya melonjak dan organ tubuhnya sangat terguncang. Setiap napas yang dia ambil memiliki bau darah yang kuat. Jika itu adalah pembudidaya lain, tubuh mereka akan terbelah oleh 1 pukulan dari makhluk ras dewa, apalagi 3. Di sisi lain, ekspresi dingin Night Spirit yang awalnya berubah menjadi sedikit cemas saat dia melihat semua yang terungkap. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa di kedalaman matanya, masih ada sedikit konflik, keraguan, dan kehati-hatian. Night Spirit masih belum dalam bentuk aslinya. Meski begitu, jumlah raksasa yang mati di tangannya meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan pemimpin raksasa tidak bisa menghentikan pembantaian Night Spirit. Seiring berjalannya waktu, pemimpin raksasa menjadi semakin waspada. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pria berjubah hitam itu sepertinya sedang menekan sesuatu. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih menakutkan dan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh pria berjubah hitam itu. Satu-satunya alasan mengapa itu tidak dilepaskan adalah karena pertimbangan pria berjubah hitam itu. Pemimpin raksasa memendam pikiran untuk mundur. Namun, Night Spirit terganggu ketika Suzimo dalam bahaya dan pemimpin raksasa mengambil kesempatan untuk memotong luka berdarah di kaki Night Spirit. Lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Jika Night Spirit sedikit lebih lambat dalam menghindari serangan itu, seluruh kakinya akan terputus. Darah menyembur kemana-mana. Night Spirit tidak mengatakan apa-apa tetapi ekspresinya berubah lebih dingin. Pikiran pemimpin raksasa diaktifkan sekali lagi saat melihat cedera Night Spirit. Situasi di pihak Suzimo sudah diperbaiki. Begitu dia terbunuh, aku mungkin bisa membunuh pria berjubah hitam misterius ini dengan bantuan ras dewa. Pada pemikiran itu, pemimpin raksasa menyatakan, semuanya, mari bertahan sedikit lagi. Begitu teman kita dari ras dewa ada di sini untuk membantu kita, makhluk rendahan ini pasti akan mati. Ada kurang dari 20 raksasa yang tersisa. Mereka melepaskan gelombang serangan ganas di bawah pimpinan pemimpin raksasa. Namun, terlepas dari cederanya, Night Spirit masih bisa membuat serangan itu tidak berguna satu demi satu. Di sisi lain, Suzimo didorong mundur oleh 4 makhluk ras dewa. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri dan belum mengatur napasnya ketika sosok emas melesat di udara dengan tekanan yang mencekik. Aura mengerikan dibebankan ke arahnya. Meskipun dia hanya bisa melihat bayangan, Suzimo bisa menebak bahwa pemimpin ras dewa telah menyerang. Ini adalah serangan yang penuh dengan kemarahan. Pukulannya mengandung murka dan kemarahan ras dewa yang tak terbatas. Suzimo hampir tidak memiliki stamina yang tersisa dan berjuang untuk mengangkat tangan kanannya yang berat untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Pukulan itu mendarat dengan keras di tangan kanan Suzimo. Kekuatan luar biasa mengirim Suzimo terbang. Jepret. Lengan kanannya patah dan benar-benar bengkok. Bahkan dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, lengan Suzimo dipatahkan oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh pemimpin ras dewa. Berdebar, tubuhnya yang hampir tak terkalahkan dan tak tertandingi menghantam tanah seperti meteor dan menciptakan awan debu besar. Dipenuhi dengan luka-luka, dia berbaring di tanah tanpa bergerak dengan nasibnya yang tidak diketahui. Lumpur menempel pada semua darah yang membasahi tubuhnya dalam pemandangan yang mengerikan. Mata banyak pembudidaya meredup. Mereka jelas tentang situasinya. Suzimo dikalahkan. Dengan kata lain, ini berarti tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan Myriad Phenomenon City hidup-hidup. Pemimpin ras dewa memiliki ekspresi gelap. Wajahnya yang awalnya tampan berubah menjadi sangat mengancam dan tidak ada bola mata di mata kirinya, sebagai gantinya ada rongga berdarah dan berlubang. Area di sekitar lukanya terbakar abis oleh kekuatan yang membakar. Pemimpin ras dewa melangkah maju selangkah demi selangkah dengan niat membunuh tanpa batas di matanya yang tunggal. Niat membunuh tidak hanya ditujukan pada Suzimo, tetapi pada setiap pembudidaya yang hadir. Karena dia menghancurkan mataku, aku akan membuat kalian semua mati bersama. Suara dingin dari pemimpin ras dewa bergema di setiap sudut kota fenomena segudang. Semua orang dari ras dewa sangat tampan dan sangat memperhatikan penampilan mereka. Sekarang setelah mata kanannya hancur, dia pasti tidak akan disukai, itu lebih buruk daripada cacat. Statusnya dalam ras dewa pasti akan jatuh dengan cepat. Tidak ada yang akan menempatkan dia dalam hal yang tinggi. Seseorang harus membayar harga untuk itu. Banyak pembudidaya hancur. Tuan muda, rubah kecil menangis begitu parah sehingga matanya bengkak saat dia berlari keluar dari kerumunan menuju Suzimo. Monyet dan yang lainnya tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang ke depan juga.
Jangan datang. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar. Meskipun lemah, nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang berhenti di jalur mereka. Segera setelah itu, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok yang tergeletak di lumpur mendorong tubuhnya yang babak belur dengan satu tangan dan perlahan bangkit. Su Zimo melangkah perlahan. Lengan kanannya yang patah terkulai ke samping. Lengan Su Zimo yang patah, dihubungkan oleh selapis daging, bergoyang lembut saat dia berjalan seolah-olah itu bisa patah kapan saja. Sesaat kemudian, Su Zimo berjalan di depan para pembudidaya yang hadir dan melindungi mereka dari pemimpin ras dewa sekali lagi. Tampak punggungnya tampak rapuh dan menyedihkan. Bahkan, sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Namun, pada saat itu, semua pembudidaya berada dalam rasa hormat. Beberapa dari mereka terisak dan tidak bisa menahan air mata. Hai, Biksu Yinlu menghela napas dalam-dalam. Pelindung Su, kamu sudah mencoba yang terbaik. Tuan yang sempurna Yu Jun memiliki ekspresi sedih saat dia berkata, itu bukan dosa perang. Ini adalah bencana, ini takdir. Su Zimo tetap diam dengan punggung menghadap semua orang. Aku tidak percaya pada takdir. Sesaat kemudian, dia perlahan berbicara, bahkan jika ini adalah takdir, aku akan mengubahnya. Fufu. Pemimpin ras dewa di ujung sana tiba-tiba tertawa. Soket di wajahnya tampak lebih mengerikan. Mata naga penerangan. Dia menggeram dan berkata, tidak kusangka kamu telah berhasil mengolah mata naga penerangan. Su Zimo tertegun sejenak. Teknik visual yang dia kembangkan sangat kuat dan diberikan kepadanya oleh hantu berambut merah di dasar lembah pemakaman naga. Hantu berkepala merah itu tidak menyebut namanya dan hanya menamakannya Illumination Eye berdasarkan batu iluminasi di mata kanannya. Mungkinkah nama sebenarnya dari teknik visual ini adalah Illumination Dragon Eye? Kalau namanya Illumination Dragon Eye, kenapa hantu berambut merah itu harus menyembunyikannya dariku? Bagaimana ras dewa tahu tentang asal-usul teknik visual ini? Mata naga penerangan, naga penerangan. Su Zimo mengerutkan alisnya saat pertanyaan memenuhi pikirannya, semuanya kacau dan tidak bisa dijelaskan dengan sederhana. Namun, itu juga bukan salahnya. Pertempuran berturut-turut mengambil korban besar pada tubuh dan kondisi mentalnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, dia akan mengerti arti di baliknya. Berhenti berpura-pura, pemimpin ras dewa mencibir, di daratan Tianhuang, teknik visual yang paling ganas dan menakutkan milik ras mata surgawi. Terlepas dari ras mata surgawi, hanya mata naga penerangan yang bisa menghancurkan mata dewaku. Ras mata surgawi, salah satu dari 9 ras primordial. Pemimpin ras dewa tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia menggonggong dengan dingin. Saya tidak peduli bagaimana Anda berhubungan dengan ras naga atau bagaimana Anda berhasil mengembangkan keterampilan rahasia ras naga itu. Tidak peduli siapa mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Perlombaan naga. Su Zimo memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Satu-satunya hubungannya dengan ras naga adalah setengah telur naga yang dia konsumsi di lembah tulang naga. Apa hubungan teknik visualnya dengan ras naga? Ras naga, ras naga. Su Zimo mengerutkan kening dan bergumam dengan grogi. Kekuatan mengerikan jauh di dalam garis keturunannya bergemuruh dan perlahan terbangun. Bab 779, Dragonifikasi. Mata tunggal pemimpin ras dewa melonjak dengan kebencian yang tak terbatas dan dia memancarkan niat membunuh yang deras. Meskipun dia melakukan perbuatan besar dengan menemukan salah satu dari 7 harta karun unik kuno yang hebat, gunung magnet mistik, dalam perjalanan ke medan perang kuno ini, kerugian yang dideritanya terlalu besar. Matanya yang buta adalah kerugian yang tidak bisa dikembalikan atau diselamatkan. Dia tahu bahwa Su Zimo menyembunyikan banyak rahasia di dalam tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia Su Zimo, dia mungkin bisa meminimalkan kerugiannya hari ini. Apakah kamu masih akan berjuang? Pemimpin ras dewa berjalan perlahan menuju Su Zimo dengan aura yang menindas saat dia berkata dengan dingin, mengingat kondisimu saat ini, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan satu jari pun dariku. Darah adalah satu-satunya hal yang bisa memadamkan kemarahan pemimpin ras dewa saat ini. Jarak antara keduanya berkurang. Kekuatan penghancur bisa turun kapan saja. Bukan hanya Su Zimo, siapa di antara para pembudidaya yang hadir yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Su Zimo menatap pemimpin ras dewa dengan tatapan dingin. Namun, ada kekuatan gelisah di dalam tubuhnya yang terasa seperti akan meledak kapan saja. Jarak antara keduanya berkurang. Ketika Night Spirit memperhatikan situasi di sisi ini, niat membunuh di matanya meningkat saat dia menggeram dalam. Raungan kuat meletus dari kedalaman tenggorokannya. Segera setelah itu, tulang Night Spirit mulai berubah. Suara berderak bergema dengan liar dan dalam sekejap mata, kepala binatang buas yang tak tertandingi muncul. Itu menyerupai serigala dan anjing dengan taring tajam dan sisik ungu berjajar di seluruh permukaannya. Night Spirit tidak sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya dan hanya kepalanya yang berada dalam bentuk iblisnya. Meski begitu,
Dia memancarkan aura gemetar. Pemimpin raksasa merasakan kulit kepalanya tertusuk-tusuk saat melihat Night Spirit, dia terkesima dan rambutnya berdiri. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, pupil matanya mengerut dengan keras saat dia bergumam secara naluriah, "Kamu adalah..." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia terganggu oleh raungan Night Spirit. Segera setelah itu, kecepatan Night Spirit meledak dan dia meledak ke arah pemimpin raksasa. Pemimpin raksasa dilanda ketakutan dan melarikan diri ke arah sebaliknya tanpa ragu-ragu, dia tidak berbalik sama sekali. Berdebur, bayangan gelap merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya melampaui kecepatan pemimpin raksasa dan tiba seketika. Kilatan darah muncul. Salah satu sayap daging pemimpin raksasa tertusuk oleh bayangan hitam. Bayangan hitam itu adalah ekor Night Spirit. Ekornya sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin saat berayun di udara seperti ular lincah. Saat berikutnya, Night Spirit meraih bahu pemimpin raksasa dengan kedua tangan. Dia menerjang ke depan dan langsung menyerang leher pemimpin raksasa. Satu gigitan itu hampir mematahkan leher pemimpin raksasa. Kamu. Tenggorokan pemimpin raksasa itu hancur dan tubuhnya mengejang. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Night Spirit tidak memberinya kesempatan saat dia menggigit pemimpin raksasa dan memutarnya dengan kejam. Jepret. Kepala besar direnggut oleh Night Spirit. Pemimpin raksasa sudah mati. Dari saat roh malam memulai serangannya hingga kematian pemimpin raksasa, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari satu napas. Meskipun pemandangan itu mengejutkan, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Itu karena hampir semua orang tertarik pada suara. Seni dragonifikasi kuno. Suara Suzimo terdengar. Itu adalah keterampilan rahasia Kaisar Manusia. Dewa Sempurna Yujun berseru. Tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo akan bertahan mengingat situasinya. Energi rohnya habis dan dia tidak dapat melepaskan seni naga kuno. Namun, sebelumnya, satu pikiran terlintas di benaknya secara tak terduga. Dia bisa menggunakan kekuatan inti dalamnya untuk mengaktifkan seni naga kuno. Suzimo mengumpulkan kekuatan iblis yang tersisa di dalam tubuhnya dan ki iblis bergemuruh. Dengan kekuatan inti dalamnya, dia mengaktifkan seni naga kuno dan tiba-tiba memanggil kekuatan menakutkan yang terbengkalai di kedalaman tubuhnya untuk waktu yang lama. Ki darahnya telah lama memburuk setelah pertempuran berturut-turut. Namun, pada saat itu, garis keturunannya tersulut dengan gelombang kekuatan hidup yang luar biasa. Seperti angin topan dan tsunami, itu melonjak ke setiap sudut-sudutnya dan meluncur melalui anggota tubuhnya, menyapu organ-organnya. Itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Rasa sakit itu ada di mana-mana. Suzimo merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Mengaum, dia menyentakkan kepalanya ke atas dengan keras dan melolong ke langit. Itu cerah, keras dan menembus logam dan batu dengan aura kekuatan kuno. Raungan itu seolah-olah berasal dari zaman purba dan bisa menghancurkan bintang. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Raungan yang keluar dari mulut Suzimo bukan milik manusia. Dragon Roar. Mata Dewa Yujun yang disempurnakan melebar dan suaranya bergetar. Kerumunan terkejut. Saat berikutnya, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan terbuka. Tulang lengan kanannya yang patah mulai beregenerasi. Garis keturunannya yang menakutkan membasuh lukanya terus-menerus. Lengannya terbentuk sekali lagi. Meskipun tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, pemandangannya cukup mengejutkan. Tendon dan tulang Suzimo bergema bersama dan tubuhnya berubah dengan cepat. Tulangnya bengkok dan dagingnya melebar, menyatukan otot-ototnya seperti akar pohon dan menyerupai baja cair. Bahkan lebih menakutkan dari itu, sisik hijau muncul di lengan, kaki, dada, dan punggung Suzimo. Mereka bersinar dengan kilatan dingin dan meluas dengan cepat untuk dengan cepat melapisi seluruh tubuhnya. Lengan kanannya yang patah tidak banyak berubah karena masih dalam pemulihan. Namun, lengan kirinya menjadi sangat berotot dengan pembuluh darah hijau di sekujurnya. Dilapisi dengan sisik hijau, itu kuat dan memiliki aura jahat. Cahaya hijau berkelap-kelip dari telapak tangan Suzimo saat sisik-sisiknya berjajar lebih rapat tanpa celah sama sekali. Sisiknya seperti pisau dan sambungan jari hijau tua menonjol dengan kekuatan ledakan. Itu bukan lagi telapak tangan, itu adalah cakar. Cakar itu dingin dan tajam karena mengeluarkan aura gemetar dan tidak lebih lemah dari senjata apapun. Dentang. Secara naluriah, Suzimo menggerakkan jari-jarinya sedemikian rupa sehingga cakar yang tajam membuat kontak. Seketika, suara benturan logam yang menggelegar bergema. Suzimo tercengang ketika dia melihat telapak tangannya yang aneh dan mengerikan itu. Seni dragonifikasi kuno telah di luar kendalinya sepenuhnya. Dia benar-benar berubah menjadi naga. Meskipun bentuknya tidak sama dengan seseorang dari ras naga, tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia.
Bahkan dewa yang sempurna Yu Jun terkejut, apalagi para pembudidaya yang hadir. Sebagai penerus Istana Enigma, dia secara alami telah mendengar tentang seni naga kuno. Namun, apakah ini efek dari pelepasan seni naga kuno? Bisakah itu benar-benar mengubah seorang kultivator seperti itu? Su Zimo juga bingung. Bahkan jika dia telah mengaktifkan seni naga kuno menggunakan inti dalamnya, itu pasti tidak akan menghasilkan transformasi ini. Pasti ada alasan lain untuk ini. Su Zimo tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih mendesak. Dia harus menyingkirkan ras dewa. Setelah naganya, Su Zimo masih tidak bisa menggunakan lengan kanannya. Namun, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih menakutkan dan menakutkan, itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah sangat suram. Bab 780, Kekuatan Brute. Perkembangan pertempuran saat ini telah melampaui kendali pemimpin ras dewa sepenuhnya. Ras naga juga merupakan salah satu dari 9 ras primordial. Dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang terpancar dari garis keturunan Su Zimo. Itu sangat murni dan memiliki kekuatan tak terbatas, itu pasti garis keturunan ras naga. Terlebih lagi, Su Zimo sudah pasti merilis Dragon Roar sebelumnya. Pemimpin ras dewa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. 4 makhluk ras dewa berteriak dan ki darah mereka bergemuruh. Kekuatan surgawi menyembur dan tombak emas muncul di telapak tangan mereka satu demi satu. Rune kuno yang misterius terukir di tombak panjang. Tombak penghakiman. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama dan melemparkan tombak emas di tangan mereka. Judgment Spear adalah keterampilan rahasia ras dewa untuk memulai. Sekarang setelah mereka melemparkannya dengan kekuatan ras dewa yang kuat, tombak-tombak itu tiba hampir seketika. Su Zimo baru saja menjadi naga dan memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Karena itu, dia bereaksi lebih lambat dan 4 tombak emas menusuknya. Dentang, 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 suara metalik bisa terdengar. Percikan terbang, tepat di depan semua orang, Su Zimo didorong mundur oleh kekuatan Judgment Spears. Namun, teror yang sebenarnya adalah bahwa keempat tombak penghakiman tidak berhasil menembus pertahanan Su Zimo, mereka ditolak sepenuhnya oleh sisik di tubuhnya. Sebelum ini, ada banyak pembudidaya yang mati karena Judgment Spear. Melawan tombak penghakiman, seni roh, keterampilan rahasia, jimat, dan senjata roh seperti kertas yang tidak berharga. Untuk berpikir bahwa Judgment Spears tidak bisa melukai Su Zimo sama sekali. Sisik naga, tatapan pemimpin ras dewa menyipit. Hanya sisik naga asli yang memiliki kemampuan bertahan yang menakutkan seperti itu. Berdebur, sosok Su Zimo menghilang dari tempatnya. Itu terlalu cepat. Setelah naganya, Su Zimo bahkan melampaui teknik gerakan dan kecepatan pemimpin raksasa. Makhluk ras dewa terkejut dan merasakan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Seketika, dia menyulap perisai cahaya emas raksasa di depannya. Saat perisai itu terbentuk, sesosok-sosok menabraknya dengan keras. Ledakan, suara yang memekakkan telinga bergema. Perisai cahaya keemasan dihancurkan oleh sosok itu. Sosok itu hanya berhenti sejenak sebelum menggunakan momentum untuk melanjutkan dan menabrak makhluk ras dewa. Seketika, makhluk ras dewa dikirim terbang dan mendarat di sekitar kaki banyak pembudidaya. Banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke arah makhluk ras dewa. Ras dewa awalnya sombong dan mendominasi. Dia memandang semua manusia seolah-olah mereka semut. Tapi sekarang, dia terbaring lemas di tanah seperti anjing mati. Semua orang tahu bahwa meridian ras dewa hancur dan tendon serta tulangnya patah, dia sudah mati. Satu pukulan menghancurkan ras dewa sampai mati. Brutal, kejam, keras. Ledakan, itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Ras dewa lain dikirim terbang oleh Su Zimo dan sudah menjadi mayat ketika dia jatuh dari udara. Anda, makhluk ras dewa ketiga akan berbicara ketika dia merasakan aura jahat melonjak ke wajahnya dan memaksa kata-katanya kembali. Anginnya sangat kencang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ras dewa disalurkan mata dewanya secara instan dan cahaya keemasan memenuhi matanya. Visinya diperluas. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok Su Zimo yang tinggi dan perkasa tepat di depannya. Astaga, Su Zimo mengulurkan cakar hijaunya dan meraih bagian atas kepala orang itu. Ras dewa mengangkat kedua tangan ke atas untuk mencoba dan bertahan melawan serangan Su Zimo. Namun, Su Zimo terlalu kuat. Lengan makhluk ras dewa tidak bisa menahan pukulan itu. Puff! Cakar naga hijau turun dan menghancurkan kepala makhluk ras dewa. Ras dewa terakhir menjadi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia mendengar Dragon Roar saat dia berbalik. Pikirannya terguncang. Ras dewa bergidik. Puff! Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya yang menyebabkan tubuhnya mengejang tanpa sadar. Dia berjuang dan melihat ke bawah. Cakar berdarah muncul di depan dadanya. Di dalam telapak tangan ada hati yang mengepul. Itu adalah hatinya.
Kepala makhluk ras dewa jatuh ke samping dan dia mati di tempat. Semuanya telah terjadi terlalu cepat. Hampir dalam sekejap mata, keempat makhluk ras dewa yang mengelilingi Suzimo awalnya semuanya jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Bahkan jika pemimpin ras dewa ingin turun tangan, dia tidak akan bisa menghentikan Suzimo. Setelah Suzimo membunuh 4 makhluk ras dewa, dia tidak menyerang pemimpin ras dewa. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dalam sekejap dan langsung muncul di samping Nian Qi. Selalu ada ras dewa yang mengawasi Nian Qi. Tiba-tiba, ras dewa merasa gelisah dan kelopak matanya berkedut. Sebelum dia bisa bereaksi, lampu hijau melintas di depannya. Nyah. Segera setelah itu, dia mendengar suara dingin di telinganya. Wilayah dewa. Ras dewa tidak ragu-ragu dan meraung. Garis keturunannya melonjak saat dia segera melepaskan fenomena garis darahnya. Sosoknya menghilang dari tempatnya. Sebagai gantinya adalah sebuah piramida tua yang misterius. Jutaan makhluk hidup bersujud di sekitar piramida dan membaca doa dengan tulus. Suzimo memiliki tatapan dingin dan dia memiliki kekuatan seseorang yang memandang rendah semua kehidupan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram cakar naganya menjadi kepalan untuk memukul piramida dengan keras. Bang! Ledakan! Ledakan! Piramida yang baru saja terbentuk runtuh seketika melawan pukulan Suzimo. Bahkan fenomena Bloodline tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Suzimo. Tidak ada teknik atau keterampilan yang terlibat. Itu adalah kekuatan mutlak. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan ras naga. Puff! Piramida itu runtuh dan ras dewa yang terhubung dengannya batuk seteguk darah segar dengan ekspresi terkejut. Sebelum sosoknya bisa turun, Suzimo mengeluarkan pukulan kedua. Makhluk ras dewa lainnya sudah mati. Suzimo mengulurkan kukunya yang tajam dan menggaruk tali di tubuh Nian Qi dengan lembut. Tali itu langsung putus. Akhirnya, Nian Qi bebas. Terima kasih, Tuan Muda. Dia menangis bahagia. Suzimo mengangguk dan berbalik, berjalan selangkah demi selangkah menuju pemimpin ras dewa. Dia memancarkan keganasan yang deras dan tatapannya mematikan. Untuk dapat berkultivasi ke levelnya dan menjadi pemimpin di antara makhluk ras dewa dari generasinya, pemimpin ras dewa jelas bukan orang yang pengecut. Selanjutnya, dia tidak punya cara untuk mundur. Dia sekarang satu-satunya orang yang tersisa di antara 7 makhluk ras dewa yang memasuki medan perang kuno. Itu tidak mungkin bahkan jika dia ingin melarikan diri. Dia harus berjuang dengan hidupnya. Yah, baiklah. Pemimpin ras dewa memiliki ekspresi muram dan satu-satunya matanya berkedip dengan keras. Tidak ada tanda-tanda ketakutan saat dia berkata dengan suara dingin, hari ini, kita akan melihat apakah kamu bisa berhasil membunuh dewa atau apakah aku akan menjadi terkenal karena membunuh seekor naga. Pedang penghakiman, bentuk dengan darah ras dewaku. Pemimpin ras dewa meneriakkan dengan keras dan memotong pergelangan tangannya dengan tangannya. Darah emas segar berceceran melalui kehampaan dan tidak bubar. Jumlah darah emas yang dikumpulkan meningkat. Ekspresi pemimpin ras dewa menjadi lebih pucat juga. Tepat di depan semua orang, darah emas perlahan menyatu untuk membentuk pedang emas raksasa dengan aura menakutkan, sepertinya itu bisa mengiris segalanya. Itu adalah pedang raksasa yang diciptakan dari darah esensi pemimpin ras dewa. Setiap bagian dari pedang memiliki kekuatan paling murni dan paling menakutkan dari garis keturunan ras dewa. Meskipun pedang ini dibuat dari darah, itu bahkan lebih menakutkan daripada senjata roh bawaan. Pemimpin ras dewa percaya bahwa bahkan sisik naga Suzimo tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedang penghakiman. Bab 781, Debu yang menetap. Dentang. Pedang emas raksasa di tangan pemimpin ras dewa mengeluarkan sinar yang menyilaukan dan auranya meledak. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Suzimo. Tatapan Suzimo dingin dan dia tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan tangannya yang berotot dan kuat dan menggunakan cakar naganya yang tajam untuk meraih pedang emas raksasa itu. Dentang. Pedang dan cakar bentrok dengan suara menggelegar. Garis percikan muncul di sepanjang bilah pedang. Meskipun pedang emas raksasa itu tajam, itu tidak bisa memotong cakar yang menakutkan. Cakar naga adalah bagian terberat dari tubuhnya. Pedang itu terlempar tinggi ke udara. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah drastis. Bentrokan tunggal itu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi Suzimo dengan kekuatannya saat ini. Garis keturunan ras naga bukanlah satu-satunya hal yang mengalir melalui tubuh Suzimo setelah nagaifikasinya, garis keturunannya yang kuat yang dikultivasikan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness mengalir di dalam tubuhnya juga. Tidak hanya itu, proses dragonification dimulai dari skill rahasia Kaisar Manusia. Dengan kata lain, dengan suatu kebetulan yang aneh, Suzimo berhasil menggabungkan beberapa teknik yang kuat bersama-sama, kekuatan naganya bisa dibayangkan. Ledakan, aura Suzimo naik dan dia mencondongkan tubuh ke depan, tiba di hadapan ras dewa dengan langkah berat. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Mengaum.
Dragon Roar bergema di seluruh dunia tanpa henti. Su Zimo mengulurkan jari-jarinya yang terentang dan cakar naganya yang raksasa dan menakutkan menyelimuti kepala pemimpin ras dewa saat ia meraih. Pemimpin ras dewa menggertakkan giginya dan menarik pedangnya untuk bertahan. Dentang, itu adalah tabrakan langsung lainnya. Garis keturunan pada pedang emas raksasa itu sangat terguncang dan ki darahnya menghilang. Ekspresi pemimpin ras dewa menjadi lebih pucat. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan karena mereka kuat secara fisik, mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat di antara 9 ras primordial. Namun, di tangan Su Zimo, pemimpin ras dewa merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertukaran pukulan mereka menjadi lebih cepat dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah dua sosok berpotongan dalam kebingungan di udara, mereka hampir seperti bayangan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Banyak pembudidaya hanya bisa mendengar suara tabrakan yang bergetar bergema tanpa henti. Meskipun lengan kanan Su Zimo patah dan belum pulih sepenuhnya, dia memiliki keunggulan luar biasa melawan pemimpin ras dewa dalam hal kekuatan dan kecepatan setelah naganya. Lebih jauh lagi, dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat setelah mengolah Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Begitu dia berada di atas angin, hampir tidak mungkin bagi lawannya untuk membalikkan keadaan. 10 napas pendek. Dalam waktu singkat itu, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 pukulan. 100 pukulan masing-masing sangat berbahaya, satu kesalahan akan menyebabkan kematian mereka. Ledakan, itu adalah suara memekakkan telinga lainnya. Dua sosok bertabrakan dan terbelah seketika, kembali dengan kuat ke posisi semula. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan napas tertahan. Kedua sosok itu tidak bergerak dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang menang. Akhirnya, pemimpin ras dewa menghela nafas panjang. Cahaya keemasan pada pedang emas raksasanya meredup dan berubah menjadi bola darah emas yang terciprat ke tanah. Sebuah bola darah segar mengalir dari dadanya juga, ukurannya bertambah tak terkendali seiring berjalannya waktu. Tatapannya berangsur-angsur menjadi kosong juga. Itu adalah tanda bahwa dia berada di akhir hidupnya. Di sisi lain, ada kurang dari 10 raksasa yang tersisa setelah pemimpin raksasa dibunuh oleh Night Spirit dan mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka. Night Spirit merasa lega saat melihat Su Zimo baik-baik saja. Setelah melihat sekilas ke arah Su Zimo, dia mengejar sisa raksasa dalam sekejap. Su Zimo samar-samar bisa menebak bahwa Night Spirit mungkin memburu sisa raksasa karena dia khawatir rahasianya akan bocor. Sayangnya, saya gagal sedikit. Pemimpin ras dewa memelototi Su Zimo dan perlahan berkata, jika aku bisa membunuhmu, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Namun, itu juga tidak seberapa. Dia tertawa pahit. Aku sudah mengatakan bahwa usia umat manusia telah lama berlalu. Pertempuran hari ini hanya membuktikan maksud saya lebih jauh. Petik 2. Oh. Ras raksasa dan dewa telah sepenuhnya dimusnahkan dalam pertempuran hari ini. Su Zimo mencibir. Dan bagaimana dengan itu? Umat manusia telah hidup dalam damai terlalu lama dan tidak lagi memiliki semangat juang yang sama di masa lalu. Pemimpin ras dewa menunjuk ke arah para pembudidaya di depan dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Lihatlah wajah muram dari apa yang disebut paragon manusia. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan ketika mereka menghadapi kita dari ras dewa. Bagaimana kalian bisa menguasai daratan Tianhuang? Su Zimo, meskipun kamu mungkin menang hari ini, kamu hanyalah satu orang. Satu orang tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Selanjutnya, lihatlah keadaanmu saat ini. Semua pembudidaya hanya akan menganggap Anda sebagai iblis-iblis, sebagai seseorang dari ras asing. Sebelum ras dewa bahkan membalas dendam untukku, kamu akan diasingkan dari dunia kultivasi ras manusia. Petik 2. Su Zimo terdiam. Pemimpin ras dewa tidak salah tentang beberapa hal. Meskipun dia membunuh ras dewa di Myriad Phenomenon City hari ini dan menyelamatkan para kultivator di belakangnya, itu tidak berarti bahwa dia akan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kultivasi di luar. Ras manusia menyukai perselisihan internal. Hahaha. Pemimpin ras dewa tertawa dengan cara yang gila saat darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Meskipun organ dalamnya pecah pada saat itu dan dadanya tertusuk oleh cakar naga Su Zimo, dia masih bertahan hidup dan belum mati. Kamu salah, aku tidak sendiri. Su Zimo memandang dengan tenang ke arah pemimpin ras dewa dan berkata, ada banyak pembudidaya manusia di luar sana. Anda belum melihat orang lain yang sama dengan saya. Petik 2. Saat itu, ketika Istana Gagak Darah membentuk aliansi dengan 4 sekte besar lainnya dari dinasti Zhou besar untuk menyerang puncak ethereal bersama dengan banyak pembudidaya dan ahli keliling, situasinya mengerikan. Bahkan dinasti Zhou besar tidak berani melawan mereka. Namun, seseorang berani melakukannya. Asura, Yan Beichen. Dia tiba di Ethereal Peak dan melukai Palace Lord of Blood Crow Palace dengan parah dengan Asura sabernya.
Tidak peduli apa ras atau asal mereka, dia membunuh semua orang di jalannya. Suzimo percaya bahwa jika Yan Beichen yang ada di sini, dia akan menyerang tanpa mundur juga. Sebelumnya, dia mendapat masalah besar ketika dia mengkonsumsi telur naga di lembah tulang naga. Seekor naga sejati ditarik keluar dan memburunya sampai ke ibu kota Zhou Agung. Seorang lelaki tua misterius menyerang dan mendorong kembali naga sejati, keberanian macam apa itu? Terlepas dari orang-orang itu, bahkan di antara miriad Phenomenon City, selain dia, Lin Xuanji, Little Fatty, Demoness Ji, Ji Chengtian dan yang lainnya menonjol satu demi satu dan berjuang dengan hidup mereka untuk melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia. Jalan di depan masih panjang. Suzimo memandang Little Fatty dan yang lainnya saat dia berkata dengan tenang, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Primordial Nine Ratches sekarang, tetapi harinya akan tiba ketika mereka akan dapat menandingi kalian. Manusia pada dasarnya lemah tetapi mereka memiliki potensi tak terbatas dan bahkan melahirkan keberadaan seperti Kaisar Manusia Abadi yang membawa ketakutan sepanjang sejarah. 9 ras primordial tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindarinya dan menjalani kehidupan yang tercela. Kilatan di mata pemimpin ras dewa meredup secara bertahap. Tidak lama kemudian, tubuhnya jatuh dengan bunyi gedebuk dan tidak lagi bernapas. Semuanya sudah berakhir, debu telah diselesaikan. Banyak pembudidaya akhirnya dibebaskan dari tekanan mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setiap kultivator memiliki ekspresi yang bertentangan saat mereka menatap Suzimo yang berlumuran darah dan mayat-mayat berserakan di seluruh kota. Sebelum ini, banyak di antara mereka meneriaki Suzimo dan ingin membunuhnya, menyerang Little Fatty, Xiaoning dan yang lainnya juga. Tapi sekarang, hidup mereka diselamatkan oleh Suzimo. Memikirkan hal itu, banyak kultivator tampak malu dan bahkan bersalah.